Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gudeg dan Wedang Ronde akan memperkenalkan diri. Saya Ana Fairuz, nomor absen 2. Saya Andika Rizal Prasida dari nomor urut 7. Saya Alisa Rizal Ramadan, nomor 6. Saya Brasil Nasilas Pramesta, nomor absen 9. Saya MD Taki nomor absen 21. Saya Syadira Alsena, absen 33. Ya, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Hari tenggelam di dalam kamar, lampu betina lari melompat-lompat, dikejar-kejar anaknya yang kecil meloncat. Senja lucu dengan kasih sayang ibu dan anak. Langit senja mengandung sapi beranak, terpesona rantau melihat ia tertawa bergelak dan berubah jadi rantau. Berawal dari prajurit Mataram abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, saat pembukaan hutan Mentawok atau yang sekarang wilayah Kota Gede untuk membangun Keraton Mataram, para prajurit dan pekerja menebang banyak pohon nangka, kelapa, dan melinjo. Karena jumlah buah nangka muda atau gori dan kelapa yang melimpah, mereka memasaknya dalam porsi besar menggunakan kuali raksasa dari logam. Asal-usul nama gudeg. Nama gudeg dipercaya berasal dari teknik memasaknya, karena dimasak dalam porsi yang sangat besar. Masakan tersebut harus diaduk terus-menerus menggunakan alat pengaduk besar yang menyerupai dayung perahu. Proses mengaduk ini dalam bahasa Jawa disebut hangudeg. Dari kata itu muncullah sebutan gudeg. Tercatat dalam sastra kuno, eksistensi gudeg tercatat dalam Serat Centini, sebuah ensiklopedia kebudayaan Jawa yang disusun pada awal abad ke-19. Dalam kitab tersebut, gudeg diceritakan sudah menjadi hidangan untuk menjamu tamu dan disajikan dalam perhelatan wayang kulit sejak masa lampau. Dari makanan rakyat ke hidangan ikonik. Dahulu, gudeg adalah makanan rakyat karena bahan-bahannya yang mudah didapat. Sering berjalannya waktu, gudeg mulai masuk ke lingkaran keraton dan menjadi hidangan yang lebih halus. Pada abad ke-19 mulai dikenal luas oleh masyarakat. Sering berdirinya Universitas Gadjah Mada, di mana mahasiswa dari luar daerah mulai mencicipi dan mempopulerkannya. Pada tahun 1940-an, sentra gudeg legendaris seperti di kawasan Wijilan mulai bermunculan dan menjadikannya oleh-oleh khas. Ya, jadi kita akan menjelaskan cita rasa dari gudeg ya. Jadi rasa gudeg itu ayamnya karena memakai ayam kampung itu jadi sedikit alot, tapi cita rasanya enak ya. Ada manis, gurih, dan sedikit pedas. Untuk krecek ya, kreceknya itu kenyal dan pedas sedikit. Mungkin segitu aja dari Tapi yang paling the best itu tetap sayur nangkanya. sayur nangkanya karena menjadi ciri khas ya. Enak banget. Emang enak jadi wedus daripada manusia. Bila mati dikubur di gundukan tanah, kepalanya dikencingi wedus yang merumput. Nasib manusia hanya sengsara. Oh, mengapa kita mesti bersusah? Budaya antara Tiongkok, Belanda, dan Jawa. Asal-usul dari Tiongkok. Tang Yuan. Akar dari wedang ronde adalah hidangan tradisional Tiongkok bernama Tang Yuan. Tang Yuan diperkirakan sudah ada sejak zaman dinasti. Di Tiongkok, bola-bola ketan disajikan dalam kuah manis atau kaldu selama festival Dongzhi, titik balik matahari musim dingin atau perayaan Cap Gomeh. Nama Tang Yuan terdengar dengan kata Tang Yuan yang berarti reuni atau kebersamaan. Bentuknya yang bulat melambangkan persatuan keluarga dan keharmonisan. Yang kedua, ada akulturasi di Nusantara. Ketika para pedagang dan imigran Tionghoa datang ke Nusantara, mereka membawa tradisi makan Tang Yuan. Namun, resep aslinya mengalami penyesuaian dengan lidah dan bahan lokal. Bahan lokal itu ada dua. Yang pertama, ada kuah jahe. Dari Tiongkok, Tang Yuan biasanya disajikan dengan kuah manis biasa atau kaldu. Kalau di Indonesia, kuahnya dimodifikasi menggunakan jahe dan gula Jawa atau gula merah. Yang kedua ini ada isian topping. Masyarakat lokal menambahkan isian kacang tanah sangrai ke dalam bola ketan serta tambahan seperti kolang-kaling, roti tawar, dan kacang tanah di mangkuknya. Pengaruh nama dari bahasa Belanda.
Meskipun akarnya dari Tiongkok dan khususnya khas Jawa, nama ronde justru harus berasal dari bahasa Belanda. Etimologi kata round dalam bahasa Belanda berarti bulat. Evolusi nama, orang Belanda menyebut bola-bola ketan tersebut dengan sebutan jamak atau ronde menggunakan J, bulat-bulatan kecil. Lidah masyarakat lokal kemudian menyerapnya menjadi ronde. Wedang, kata ini berasal dari bahasa Jawa yang berasal dari minuman hangat. Jadi wedang ronde secara harfiah berarti minuman hangat dengan bulatan-bulatan. Yang keempat, makna filosofis warna-warni. Ronde seringkali disajikan dengan warna-warni merah, hijau, atau putih yang memiliki warna simbolis tersendiri. Merah melambangkan keberanian, hijau melambangkan kesuburan atau karunia, putih melambangkan hati yang bersih dan suci, kuah manis, cahaya, dan melambangkan kehangatan hati dan keberkahan dalam hidup. Terima kasih. Untuk cita rasanya ya enak. Manis. Jadi ada manis segar dari jahenya ya, terus ada kenyil-kenyil di buah rondenya ya. Karena dari ketan asli. Ini cocok banget. Kalau cuaca lagi dingin nih kayak di Jogja nih, dingin kan lagi dingin. Cocok banget minum ronde. Belinya di mana? Di mana ini? Di Jogja, Keraton. Dekat alun-alun Pulau Utara. Ya, sekian terima kasih.